Hai Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama dengan saya Pastor Sarah hanya di The Real Pastor Sarah and the Prophecies. Saudara, saya hanya ingin menyampaikan ini ayat yang selalu dipakai oleh setan untuk mengintimidasi hamba-hamba Tuhan yang melakukan tugasnya dengan baik dan benar, untuk menegur dan menampar semua orang-orang Kristen yang sok tahu dan sok paling memahami ayat Alkitab, padahal sesungguhnya mereka dungu. Dan ayat ini yang selalu mereka tuduhkan intimidasi untuk hamba-hamba Tuhan yang berani berkata iya di atas iya, berani berkata tidak di atas tidak. Ya, ayat Matius 18 ayat 15. Ayat terjemahan LAI, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Inilah cara setan menyesatkan sejak dahulu kala, sejak awal. Dan saya tidak menggunakan terjemahan LAI, karena terjemahan LAI itu semua orang pun tahu. Ya, orang yang benar-benar hamba Tuhan itu sangat tahu bahwa terjemahan LAI banyak sekali melakukan kesalahan. Selain dia banyak menambah dan mengurangi ayat Alkitab, dia juga membuat kalimatnya sendiri yang menyesatkan banyak orang. Dan kalimat yang aslinya itu tidak demikian artinya. Kita lihat saja dari arti dalam bahasa Inggris ini yang di depan mata saudara. Saya pakai bahasa Inggris karena ini mendekati aslinya. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Catat di sini saudara. If thy brother shall trespass against thee. Saudara tahu artinya apa? Itu artinya, lagi pula jika saudaramu bersalah terhadapmu. Catat di sini saudara, pakai matamu. Pakai otakmu untuk memahami ayat ini. Lagi pula, jika saudaramu bersalah terhadapmu. Apa saudara? Bersalah terhadapmu. Shall trespass against thee. Bersalah kepadamu, melakukan kesalahan kepadamu. Jadi kalau dia melakukan kesalahan padamu, maka yang kau kerjakan adalah bilang sama dia secara 4 mata, kau nyatakan kesalahannya. Paham? Contohnya, kalau ada orang yang fitnah kau, lalu kau katakan kepada dia 4 mata, kau panggil dia dan kau bilang, sebenarnya aku gak suka loh, aku sedih loh, kau mengata-ngatain aku, kau memfitnah aku seperti ini, seperti ini. Paham saudara? Dan itu sudah dilakukan oleh Bapoda Samuel ketika dia WhatsApp Gilbert Lumoindong 4 mata. Itu terungkap ketika Irma Huta Barat, Bau Irma Huta Barat, bertanya kepada Bapoda Samuel, dan ini ayatnya artinya. Jadi ini yang selalu saya bilang, kalau Alkitabmu tidak ada gunanya buatmu, tidak pernah kau baca dan tidak kau pahami, kau cuma latar pengajaran dari pendeta-pendeta busuk, bajingan yang tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebenar-benarnya, maka buang saja Alkitabmu, injak bakar. Kalau perlu ludahi, karena dengan cara kau meludahi Alkitab itu sama dengan kau meludahimu. Kau layak meludahi dirimu sendiri. Kau layak diludahi. Kau mau intimidasi saya? Sudah saya bilang, iblis saja setan tidak bisa mengintimidasi saya. Intimidasinya tidak ngefek buat saya, apalagi kau yang cuma anak setan. Mana mungkin kau bisa mengintimidasi saya dengan ayat-ayat itu? Karena saya tahu arti ayat itu. Saya memahaminya dan saya mengajarkannya, juga melakukannya. Kalau kau sudah merasa benar, kenapa Tuhan tidak bicara kepadamu? Pantas saja Tuhan tidak pernah bicara kepadamu dan kau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena kau sendiri tidak memahami Alkitabnya, tidak memahami perkataannya. Tuhan yang mana yang kau sembah? Setan, kau mencoba mengintimidasi saya. Diajari yang benar, kau malah ngata-ngatain saya, binatang kau semua. Dan perhatikan juga ayat ini. Tentang apa yang saya lakukan, saya melakukan sesuai Alkitab. Kau perhatikan ayat ini, ayat 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan di telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Itu bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, therefore whatsoever you have spoken in the darkness shall be heard in the light. And that which you have spoken in the ear, in closets, shall be proclaimed upon the housetops.
How stops? Artinya apapun yang kau katakan di dalam kegelapan itu akan diperdengarkan di dalam terang. Di dalam terang. Dan apapun dan yang mana yang kau bicarakan, yang udah kau bicarakan di telinga, in the closet, yang secara tersembunyi, yang kau cuman sekalipun kau berbisik-bisik, itu akan diproklamkan, akan diproklamirkan, akan dikumandangkan, akan diteriakkan dari atap rumah. Dan ini bicara tentang apa, saudara? Ayat satunya lihat. Sementara itu beribu-ribu orang banyak. In the meantime, when they were gathered together, ada banyak orang yang berbondong-bondong, berkerumun, sehingga mereka itu berdesak-desakan. Innumerable multitude of people. Orang yang tidak terhitung banyaknya, saudara. In so much that they trod one upon another. He began to say unto these disciples, first of all, beware. Ini lihat, kepada orang-orang itu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama pada murid-muridnya, katanya hati-hati, waspada of the leaven of the Pharisees. Untuk ragi orang-orang Farisi. Itu ragi itu bicara soal kemunafikan, which is hypocrisy, kemunafikan. Ini juga bicara oleh orang-orang pendeta-pendeta yang munafik, pencitraan, yang cuma tahu ngomong, khotbah, memakai ayat-ayat Alkitab, mengatasnamakan Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi sendiri. Itu contohnya si Gilbert Lumoindong, siapapun itu, saudara. Dan saya melakukan yang benar. Dan Tuhan katakan apa? Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. For there's nothing covered. Tidak ada satu pun yang tertutup that shall not be revealed, yang tidak akan dibukakan. Jadi semuanya pasti dibukakan. Nady hid, sekalipun juga yang disembunyikan, that shall not be known, itu tidak akan tidak diketahui. Jadi semuanya akan tahu. Paham gak ayat ini? Karena itu apa? Karena itu apapun yang kau bicarakan, artinya ini semuanya harus diungkapkan, disingkapkan. Semuanya bicara kemunafikan. Orang yang mengatasnamakan nama Tuhan, yang pakai nama Tuhan, mengaku-ngaku hamba Tuhan, tetapi dia cuma pencitraan, kemunafikan, dan dia cuma tipu-tipu. Itu sebagai murid Yesus. Kenapa sebagai murid Yesus? Sebagai hamba Tuhan. Karena Yesus bicara kepada murid-murid. Saya murid, saya hamba Tuhan. Kau paham itu? Kau mengajari saya untuk sesuatu yang kau tidak pernah tahu, dasar kau iblis, dan saya tidak mendengarkan kau. Kau baca ini artinya. Siapa tahu kau dungu. Oleh karena itu apapun yang telah kau ucapkan dalam kegelapan akan terdengar dalam terang. Inilah yang sedang dilakukan. Dan apa yang telah kamu bicarakan di dalam lemari hendaknya dimaklumkan, hendaknya diterangkan, hendaknya diteriakkan, hendaknya diproklamirkan di atas soket rumah itu, atap rumah. Artinya kau harus berteriak menyatakan kesalahan. Ini yang saya teriakkan, saya sudah melakukan yang benar. Kok kau pula yang mengatur saya? Sudah saya bilang, kau bukan Tuhan saya, kau bukan bos saya. Saya sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Kau terima atau tidak, saya nggak ada urusan, dan saya tidak peduli. Saya tidak hidup apa katamu, saya tidak mencari perkenananmu, saya tidak untuk kau sukai, saya tidak butuh kau dengar juga. Yang penting bagian saya lakukan, saya sampaikan. Bukan kau jadi bos saya, kau mau ngatur-ngatur saya, kau yang tidak tahu Alkitab, tapi kau sok mengajari saya Alkitab. Kau baca Alkitab dulu yang benar, baru kau bicara. Kau bertemu dengan Yesus dulu, baru kau bicara kepada saya. Jangan sok tahu tentang Tuhan ketika kau tidak tahu apa-apa. Jangan sok bicara tentang Tuhan ketika kau tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan bicara pada saya tentang Tuhan, tentang ayat Alkitab, kalau kau tidak tahu tentang Yesus, tidak pernah jumpa Yesus, dan kau tidak tahu arti Alkitab itu, dan kau tidak pernah membaca. Kau cuma nata pengajaran dari pendeta-pendeta palsu, pengajar-pengajar sesat, pengajar palsu, yang kau rasa dia seorang pendeta yang benar, ternyata dia bajingan, hanya bajingan di dalam rumah Tuhan. Gereja, rumah Tuhan yang seharusnya menjadi rumah doa, dijadikan menjadi sarang penyamun, sarang bajingan, sarang untuk mencuri, sarang untuk melakukan tipu-tipu, sarang untuk menguntungkan diri sendiri, sarang untuk mendapatkan mamon lebih banyak. Kau yang bertobat, kau sama dengan pendetamu. Kau tidak bisa mengintimidasi saya. Kau setan-setan nyala, tempatmu di bawah kaki saya. Kau tidak selevel dengan saya, mau mencoba mengintimidasi saya. Kau tidak akan pernah bisa. Setan aja bapakmu tidak bisa mengintimidasi saya, apalagi kau cuma anaknya. Jadi ingat ya, ingat ini dan pahami dan camkan di otakmu.
Itu ayat bicara tentang seseorang yang bersalah kepadamu, yang melakukan kesalahan kepadamu. Saya menyampaikan hal ini sebagai hamba Tuhan, dan memang itu sudah tugas saya, menyingkapkan dan menyatakan kebenaran, menyatakan kesalahan. Dan saya tidak pernah peduli kau suka atau tidak, karena bagian saya cuma menyampaikan. Saya di sini bukan untuk mengenak-enakkan kupingmu, karena siapa kau yang harus saya bikin senang? Saya di sini hamba Tuhan, bukan hambamu. Kau paham itu? Saya Pastor Sarah. Tuhan Yesus memberkati.